acara musyawarah ranting serentak sekaligus Taib Ramadan 1446 Hijriah PKS Pancoran Mas Kota Depok. Hari ini yang bertempat di Ruang Badar DPD PKS Depok Ahad 23 Februari 2025 yang semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang atlet profesional dari cabang olahraga apapun akan bertanding di event-event nasional, internasional tanpa persiapan. Hasilnya kebacalah walaupun kita bukan pengamat olahraga. Terus kalau Ramadan tanpa persiapan kira-kira bagaimana? Ya kayaknya sih nggak jauh-jauh beda gitu ya. Ternyata ya Ramadan harus dipersiapkan supaya kita bisa mendapat hasil yang maksimal. Ya, timnas sepak bola kita usia 20 tahun kan persiapannya panjang. Ternyata harus menelan pil pahit ketika berhadapan dengan Iran 3-0 tanpa balas.
Bener nggak? Aneh nonton. Begitu 2-0, aneh matiin TV. Ya, saya pemain bola soalnya dulu waktu masih muda dulu. Jadi bisa sedikit mengamati. Jadi kalah cepat, kalah akurasi, kalah passing. Passingnya sering meleset. Akurasinya, kecepatannya kalah. Ini pikir saya ini sulit untuk membalas, menyamakan dua-dua juga. Begitu pagi-pagi nonton berita, bener akhirnya 3-0. Itu persiapannya panjang. Kalau tanpa persiapan 10-0 mungkin bisa jadi. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Jadi mari kita persiapkan. Walaupun seminggu lagi ini persiapan yang terlalu mepet atau istilahnya terlambat. Ya, cuman kita beruntung karena kita memiliki para ulama ahli hikmah yang ungkapannya sangat bijak dan membuat kita tetap semangat. Terlambat lebih baik daripada enggak melakukan apa-apa. Aduh, enak banget. Percuma terlambat, mendingan enggak usah. Nah, itu kan enggak enak. Tapi orang-orang bijak berkata, terlambat lebih baik daripada enggak melakukan apa-apa. Benar kan? Diungkapkan oleh Imam Mu'alla bin Al-Fadl, seorang ulama tabi'in. Ya, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittata asyurin. Jadi mereka dulu, generasi dahulu, berdoa kepada Allah 6 bulan. Ayyuballighahum, agar dipertemukan dengan Ramadan. Kalau saya, antum, ya berdoa kepada Allah minta dipertemukan Ramadan sejak kapan? Saya yakin Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Mayoritas umumnya kita sebelum Rajab enggak pernah baca doa ini. Jadi ulama-ulama sahabat, tabi'in, tabi'in dan para salafus saleh berikutnya itu 6 bulan berdoa, pertemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Tiap habis sholat, tiap bangun malam, tiap habis sholat duha selalu berdoa agar dipertemukan Ramadan. Jauh ya, kita 2 bulan, mereka 6 bulan. Wa kanu yad'unallaha sittata asyurin, dan mereka berdoa lagi kepada Allah 6 bulan. Ayyataqabbala minhum, agar Allah menerima amal-amal ibadah mereka. Masya Allah. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana. Kita mendengar doa ini sebulan full. 1 Syawal udah nggak kedengaran. Dulu para ulama, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruk'ana, 6 bulan lagi berikutnya. Apa yang antum tangkap dari kalimat ini? Pantasanlah mereka menjadi generasi terbaik. Karena apa? Mereka menjadikan Ramadan setahun selalu ada di hati. Mananya apa? Kalau Ramadan selalu ada di hati, hatam Al-Quran 1 bulan sekali, itu bukan hanya Ramadan. Cung, tunjuk tangan yang sebulan sekali hatam Al-Quran. Pelopor itu harusnya sehari 1 juz, walaupun kita tidak tergabung dalam komunitas one day one juz. Ternyata banyak di antara kita dengan berbagai udur. Aduh, repot, susah, apa gitu. Nah, ini sambil muhasabah dikit ya. Jadi di kaderisasi itu udah kader pelopor harusnya 1 hari 1 juz tilawahnya. Sebulan hatam, 11 bulan 11 kali. Artinya apa? Kalau kayak begini nih, dari bab tilawahnya 11 bulan sama dengan Ramadan. Nah, ini juga begitu sebenarnya, pilihan-pilihan wadah kita ya untuk masalah kepemimpinan di Kota Depok. Evaluasi demi evaluasi mungkin kita lakukan, tapi bukan untuk menyalahkan satu sama lain.
kita akan kembali bagaimana mengevaluasi diri kita ke dalam, baik secara personal maupun secara organisasi. Ya, jadi iwafillah, untuk Pancoran Mas memang hasil dari pilkada kalah, bener ya? Kalah ya. Kalau dari pileg bertahan dengan 2 kursi, masih mending dibanding Cimanggis yang kurang 1 kursi. Tapi masih kalah sama Cisari yang nambah 1 kursi, sama Citos yang nambah 1 kursi. Evaluasi secara terbuka kelihatan seperti itu. Bertahan ya dengan 2 kursi pada waktu pileg. Pada waktu pilkada, nah ini kalahnya kalah banyak. Bayangin ya, kita berhasil di grassroots, di wilayah-wilayah yang masyarakatnya ya masyarakat grassroots, Bojongsari, ya Sawangan, Cinere, Limo, Tapos. Tapi di wilayah perkotaan, di wilayah perumahan kita kalah. Bayangin di Depok Jaya kalah, kan gitu. Di Kelurahan Panmas yang paling besar penduduknya juga kalah. Nah kan gitu. Nah ini yang harus menjadi amanah nih bagi ketua DPRA yang terpilih. Gimana bisa menaikkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Bukan salah kita semata, sebuah sistem global atau sistem perpolitikan yang juga faktor eksternal bisa jadi mempengaruhi itu. Karena tahun politik dijadikan satu. Kalau dulu kan setiap tahun setelah pileg ada pilgub, setelah pilgub ada pilkada. Nah sekarang dijadiin satu dengan sistem yang sebegedemikian rupa sehingga orang masih ingat dulu dia milih apa. Nah ini juga sebuah analisa global bahwa sistem politik di Indonesia sudah berubah dengan menjadikan satu dalam 1 tahun menjadi tahun politik. Yang mungkin kita tidak mengantisipasi itu. Sehingga 20 lawan 30 ya kalah 20, menang 30. Dulu kita 17 lawan 33 menang 17. Karena memang tahunnya tuh udah beda 3 tahun. Jadi wafillah ya, apakah kita akan berhenti di situ? Enggak. Ya sejarah menunjukkan, walaupun kita tidak memiliki kepemimpinan di Kota Depok, pernah berjaya dari 3 kursi jadi 12 kursi. Dulu zamannya saya, Pak Bambang sama Pak Abdullah Muas itu 3 kursi. 99 2004 ya, ketika ya kita anggap bahwa Pak Badrul adalah bukan wali kota dari PKS, maka kita nambah 4 kali lipat. Mudah-mudahan ya tahun ini kita tidak memimpin Depok, dari 13 naik 4 kali lipat. Siap? Siap. Tapi nggak mungkin 52 kursi masalahnya. Bisa juga kan tiba-tiba penduduk Depok di atas 3 juta. Maka jadi 55 kursi gitu. Hitung-hitungannya begitu. Ya wafillah, ya kalau nggak naik 4 kali lipat minimal 2 kali lipat kan gitu ya, jadi 26. Artinya bahwa tadi kan sudah diberikan sebuah dalil-dalil oleh Ustadz Anwar. Kalau saya hanya memberikan satu motivasi kepada kita sekalian, nggak usah khawatir, kita punya Allah dan kita punya histori sejarah yang menunjukkan kita nggak punya kepemimpinan di Kota Depok tapi berhasil menaikkan kursi di DPRD Kota Depok. Dipersilakan Bapak Ketua Wajidi. Ya, lanjut kepada Bapak Toton, kepada Bapak Berdian. Bapak Matsui kepada Bapak Reza. Ya yuhafillah rahmakumullah, saya ucapkan selamat berjuang, selamat menjalankan amanah baru ini 3 tahun ke depan. Semoga bisa meningkatkan apa-apa yang belum kami lakukan. Semoga ada
perbaikan apa-apa yang kami dalam pengurusan kami kurang. Dan juga sekali lagi terima kasih semua ketua DPRA, BPH, DPC yang lalu telah membersamai kami. Tentunya dalam berinteraksi kita ada saja riak-riak, ada saja kendala, dan ada saja juga kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf ya pada antum semua yang telah membersamai, terutama ibu-ibu cantik yang di belakang sana. Terima kasih ibu-ibu. Ya, terima kasih ibu-ibu ya, mak-mak hebat telah berjuang bersama pengurusan DPC yang lalu. Dan juga untuk jangan lupa itu Kang Asep ya kan, makasih Kang Asep. Karena kalau nggak ada dia DPC bisa tutup terus. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Saya balas pantun dari ketua yang lama. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Karam Ustadz Tasri, ya senior kita Sabikul Awalun di Depok, mewakili semua ustadz kita, para pengurus BPH lama dan BPH DPRA lama juga, yang kami cintai juga para rekan-rekan seperjuangan semua, Pak Ferdian, Pak Reja, dan ahlan wassalam kepada pengurus BPH DPRA dan semua pengurus DPC terbaru yang saya cinta Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita dipertemukan dalam satu tonggak melanjutkan estafet perjuangan dakwah, di mana memang ini 11 ketua DPC ya, dan yang 11 itu saya. Dari pertama Ustadz Keswandani, kemudian Bapak Yahya, kemudian Pak Fahmi, kemudian Ustadz Abdul Razak, kemudian Pak Hafiz, Pak Baron, kemudian juga Uda Nasrul, udah keberapa tuh ya kan, kemudian Pak Agung, Pak KW, dan terakhir saya. Jadi insya Allah Pak, Bapak dan Ibu sekalian, ini sebuah kepemimpinan yang berkelanjutan. Saya terima kasih kepada Pak Khairul Wajidi yang memimpin selama 4 tahun ini dengan program-program dakwah yang baik kita lanjutkan dan yang kurang kita perbaiki. Bapak, Ibu-ibu, di awal sambutan ini bahwa kita mengalami sebuah fase baru di mana yaitu tonggak pimpinan PKS ya, yang tadi sudah disampaikan Pak Imam Budi. Selama 4 periode kita berkuasa, saat ini kita tidak diberikan amanah lagi. Tentu ada implikasi ya, kita nggak perlu saling menyalahkan, tapi kita cukup sejenak kita review, kita bercermin, seperti kita mengendarai mobil, tengok ke belakang, tapi setelah itu kita bagaimana menatap ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, sejak kami didapuk dalam muscap serentak 11 Januari di Hotel Bumi Wiyata, kami, khususnya saya ya, itu menggali semua masalah, baik
yang ada di Depok, baik yang ada ke DPC-an, termasuk tantangan kita. Saya diskusi intens dengan para pengurus DPC lama, ya, Pak Baron, Pak Agung, Pak KW. Saya ketemu juga ustadz-ustadz senior, ya, Ustadz Anwar Nasir menitipkan pesan kepada saya, bukan hanya pencapaian politik tapi adalah pencapaian kultural, ya, bagaimana membentuk sebuah masyarakat muslim. Dan juga saya beberapa kali ketemu dengan Alek DPR, ya, Pak Holid dan tim sesnya, dan juga Alek DPRD, Pak Imam, ya, termasuk silaturahim ke Alek-Alek DPR di Sumajaya. Ini saya rangkum semua untuk menjadi goal, ya, dan apa-apa yang kita kerjakan selama 3 tahun ke depan, di mana saya juga minta arahan dari DPD, ya, apa yang menjadi goal kami di DPC, kemudian juga tantangan, ya, yang akan dihadapi, kemudian kita lihat organisasi kita, ya, kapasitas kita sekarang ada di mana untuk bisa mengukur dan membuat apa program yang realistis 3 tahun ke depan yang menjadi arahan juga untuk BPA DPRA, sehingga ini menjadi sebuah visi dan misi kita dan goal kita yang kita bisa sinergi. Nah, yang terakhir tadi struktur, ya, jadi Anda membuat struktur itu dengan komposisi ada junior senior, ada komposisi 30% perempuan jadi ketua, ya, dan anak muda jadi jubir DPC gitu, ya. Jadi insya Allah Anda ingin menampilkan wajah inovasi kita yang baru dengan menonjolkan nanti tim humas anak-anak muda, ya, kita kasih ruang aturisasi untuk menjadi jubir DPC, karena ada anak aktif, ada anak filsafat, itu udah mulai itu, ya. Kami berdiskusi dengan para senior, para tokoh, para pemkot, kemudian juga memilih dan memutuskan pengurus DPRA. Kita minta bantu BPH DPRA dengan P2UPA, di mana kita buat aturannya, ya, mekanismenya, sehingga ada edukasi politik dan kita tetapkan. Kemudian kita musrah, ya, hari ini. Setelah ini kita ada rapat semua BPH yang baru dan BPH DPRA. Baik, terakhir ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, saya pantun lagi, kembang melati sungguh indah, di tengah taman jadi hiasan, aroma Ramadan tercium sudah, mohon maaf jika ada yang salah. Dan mari kita bersama-sama melanjutkan estafet perjuangan dakwah ini, kita rebut kembali, dan apa-apa yang kita kerjakan, kita memang harus perlu konsolidasi, kita maintain rutin, sehingga kita punya satu mindset yang sama, satu goal yang sama, ya. Harapannya memang ini jadi online, memang perlu proses, ya, kita perlu meeting rutin, mungkin nanti sebulan sekali, seminggu sekali akan jadi calendar of event sekretariat, dan memang butuh kita data-data center, ya, sehingga akhirnya kita tajam dalam membuat program-program yang intinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali bacakan pengurus struktur organisasi DPC PKS Pancoran Mas periode 2025-2028, dan nanti mohon yang saya sebutkan sebagai ketua untuk sekretaris bendahara untuk maju ke depan. Sekali lagi, pengurus struktur organisasi DPC PKS Pancoran Mas masa bakti 2025-2028, ketua Bapak Ilham, sekretaris Ferdian Firmansyah, wakil sekretaris Sandi Junandia, bendahara Reza Primardiansyah, wakil bendahara 1 Rahmat, wakil bendahara 2 Ali Rashid, ketua bidang dan anggota
Pembinaan Kader Bapak Ketua Agung Hanjandono. Ada beliau. Baik, diwakili oleh anggota Pak Matsui Nur Abadi, Pak Sadullah dan Yudi. Bapak Nur Abadi untuk bisa maju ke depan, Bapak Agung, Bapak Ilham juga. Lalu Perempuan dan Ketahanan Keluarga Ketua Kartika Sari. Ya, maju ke depan. Maju ke depan. Dan juga dengan Sekretaris dan Bendahara DPC untuk maju ke depan. Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kartika Sari untuk maju ke depan, anggotanya adalah Rantini. Kepanduan Ketua Rizal untuk maju ke depan, anggota Daeng Akbar, Kusdan Ajun. Silakan ketua bidang untuk maju ke depan. Pemenangan Pemilu dan Pilkada Ketua Mustafa Kamal untuk maju ke depan, anggota Firdaus. Kepemudaan Ketua Khairul Umam untuk maju ke depan, anggota Azmi. Ada Pak Khairul Umam? Oke, beliau izin. Humas Ketua Evaningsi untuk maju ke depan, anggota Hamdi Nanang Kurniawan, Hafizah, Multazim Mahania, Hana Syahida, Aisyah dan Rizki. Kesejahteraan Sosial Ketua Eka untuk maju ke depan, anggota Momon Krishna Ella Rama. Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader Ketua Nasrul untuk maju ke depan, anggotanya Faisal, Herfi, Jayarianto dan Intan. Pembangunan Keumatan dan Dakwah Ketua Ustadz Ibnu Nugroho. Ada Pak Ustadz Ibnu? Anggota Ustadz Ogan, Muhammad Sofyan, Agus Jatmiko. Tani Ketua Suroto untuk maju ke depan, anggota Ngadino dan Pulung. Sinergitas Struktur dan Pembimbing UPA Ketua Ustadz Baron Nurwendo. Ada beliau? Izin. Anggota Ustadz Adriana, Ustadz Sa'dullah, Ustadz Abdul Razak, Bapak Eko Fadil dan Budi C. Dewan Pertimbangan, alhamdulillah ada Bapak Imam Sudan, Bapak Hafiz. Ketua Dewan Penasehat Ustadz Amir Hamzah, anggota Ustadz Tasri, Ustadz Anwar Nasihin, Ustadz Muhsinin. Untuk maju ke depan Ustadz Tasri untuk mewakili Bapak Ketua Penasehat, Ustadz Aman Cahyo dan Ustadz Sa'dullah. Baik, untuk ketua-ketua bidang untuk maju ke depan, ini alhamdulillah ada Bapak Haji Musanto. Untuk maju ke depan, Pak. Ya. Baik, peserta musran, inilah struktur pengurus baru DPC PKS Pancoran Mas periode 2025-2028. Ya, berfoto dulu. 3. Panduan Partai nomor 1 tahun 2021 tentang penyelenggaraan musyawarah cabang dan ranting Partai Keadilan Sejahtera. 4. Surat keputusan Dewan Pengurus Cabang nomor 01.PR-Panmas-Skep-DPC PKS -2025 tentang anggota Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera Sekecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, masa bakti 2025-2027. Ya. Keputusan tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Berjuang dengan sungguh-sungguh untuk merealisasikan amanat musyawarah partai. Fakta integritas anggota Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, masa bakti 2025 sampai dengan 2027. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku anggota Dewan Pengurus Ranting Partai Keadilan Sejahtera
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Dengan ini menyatakan berkomitmen untuk: 1. Bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kebenaran. Adalah tekad yang telah terpatri, ini adalah rindu yang tak pernah berhenti. 2025 sampai 2028. Posisi antum aman tuh Pak, nggak masa kampanye. Ya. Jadi posisi itu posisi aman, posisi di mana sebenarnya posisi itu posisi kerja dan kerja. Jadi kami ada 2 anggota DPRD, saya dan Pak Hafiz siap untuk dikolaborasikan dengan antum. Jadi tadi sudah kita bincang-bincang dengan Ketua DPC. Tadi sudah dikasih maketnya, gedung DPC mau kita apakan gitu ya. Sebenarnya ini yang saya tunggu Pak. Tugas saya kemarin waktu saya Ketua DPC itu ada 4 KPI yang harus kami lakukan. Pertama, kami harus mendapatkan gedung, dan kalau antum mengikuti dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, waktu saya jadi jadi pengurus DPC itu dalam kurun waktu hanya 3 tahun kita bisa dapat gedung dan 2 kali pindah dari Bungur ke Pitara, Pitara ke Rangapanjaya gitu Pak. Asep jadi saksi hidupnya itu. Iya, karena kemarin dia tim penentunya untuk kita bisa pindah. Kang pindah lagi Kang, tak dulu Pak Haji capek banget gitu. Bener, tanya aja orang yang masih hidup tuh Pak. Ya,